Oke. Nah, sekarang ngobrol tentang ini. Ini dua buku yang baru saja juga terbit. Yang pertama 2021 Islam di Jawa abad ke berapa 13 sampai 16 ya. Iya. Terus kemudian yang baru saja ini di bulan Maret ini Kecendikiaan Jawa, Pesantren Kitab dan Tarekat abad ke-15 sampai 16 juga. Nah, ini yang kalau tadi kan kita ngobrol tentang buku-buku dan pemikiran di bidang ilmu-ilmu sosial ya. Terus kemudian sekarang kayaknya topiknya agak pindah nih tentang Islam di Jawa, kontribusi tarekat para sufi di Jawa. Topiknya bisa ke arah situ itu gimana ceritanya, Mas? Sebenarnya kan Islam itu kan gambaran umumnya ya. Tapi kalau kita mau ke dalam ya jadi ya Islam Jawa itu. Nanti di Sulawesi ya Islam di Sulawesi gitu. Dan sebenarnya Muhammadiyah itu kan yang ngomong mau nggak mau ya harus ngomong Islam Jawa kan sebenarnya. Itu ya kiamat dan seterusnya. NU juga begitu. Nah nanti khasanah-khasanahnya ya ada kitab kuning, ada Padepokan, ada Kabuyutan dan seterusnya itu. Jadi pada akhirnya kita ngomongnya itu. Nah ketika kita masuk ke situ kan ada dunia namanya orientalisme kan itu. Ada pembacaan kolonialisme dan seterusnya. Baru saya menemukan bahwa memang kita perlu membaca ulang gitu loh, membaca ulang tentang Islam yang pernah dikonstruksi oleh para orientalis dan Islam yang sudah terlanjur berkembang dinarasikan oleh para sarjana gitu. Bukan berarti saya tidak setuju dengan kesarjanaan ya, tapi boleh dong orang mengembangkan cara hidup kesarjanaan sendiri kan gitu. Atau kesarjanaan yang tidak harus selalu berada di kampus gitu loh. Saya juga mengajar di kampus di sana di Pandanaran ya, tapi saya lebih mengembangkan ke proses otodidak itu. Jadi yang kedua, kenapa ke situ? Saya membaca teman-teman saya juga, teman-teman adik-adik kelas dan seterusnya itu ada junior-junior yang mulai melihat tentang filsafat Jawa. Ada yang bahkan bicara filsafat yang jauh sekali. Jadi saya itu sering didatangi oleh anak-anak muda. Jadi saya ingin juga ketika saya ngomong saya ngerti apa yang saya omongkan itu dengan sadar. Kemana arah yang ingin saya arahkan, kemana bacaan-bacaan yang ingin saya sebarkan. Nah kalau nggak mengerti Islam Jawa, tetapi menjadi intelektual Islam, itu namanya ya tetap menjadi intelektual Islam Arab, Islam yang khasanahnya hanya khasanah Arab gitu. Bukan berarti saya anti Arab gitu. Jangan salah. Iya, misalnya tentang di awal-awal ini yang Kecendikiawan Jawa. Salah satu pembacaan Cak Nurholik kan tentang ya selama ini para sarjana yang menulis tentang Islam Jawa itu mengabaikan satu aspek, yaitu aspek daya gerak batin ya, spirit kebatinan gitu yang ada di tentang Islam di Jawa. Memang sesignifikan ini tentang peran dari para penyebar Islam di Indonesia dari sisi spiritual itu tadi, Mas. Ya ini seperti salah satu babat sewulan ya. Mungkin Mas Mukhlisin dulu bisa memberi tambahan penjelasan bahwa ternyata di komunitas-komunitas kita itu sebenarnya digerakkan oleh roh penggerak batin ini di dalam gemuruh jiwa kita, termasuk didokumentasikan oleh babat sewulan. Mungkin Mas Mukhlisin bisa cerita tentang itu. Jadi di sewulan itu kan menjadi kayak sumbunya pengetahuan dan pergerakan masyarakat. Ya Cak Mukhlis, coba kan ini Cak Mukhlisin Lahuddin ya nulis tentang sewulan gitu. Bagaimana peran sewulan terhadap ya itu tadi penyebaran institusi-institusi pendidikan penyebaran Islam lah di Jawa pada khususnya. Kalau saya sih melihatnya kalau sewulan itu salah satu generasi awal dalam pesantren Jawa ya. Pesantren Jawa misalnya dulu kan kita tahu pesantren pertama itu dari Ampel, kemudian Sidayu, kemudian masuklah di era Tegalsari. Nah setelah era Tegalsari itu turunlah era sewulan. Nah Tegalsari di kemudian hari juga menjadi macam-macam. Ada yang Nahdien, ada yang berdiri di atas semua manhaj.
termasuk Gontor dan lain-lain itu masih keturunan dari Tegalsari. Nah, Dari kalau Sewulan sendiri ya Tegalsari Ponorogo itu. Tegalsari Ponorogo. Jadi peran mereka itu sangat luas sekali. Bahkan kalau kita tengok Sewulan itu melahirkan Durya-Durya yang besar ya. Semacam Gus Awis, kemudian semacam Gus Bahak. Dan mereka mengakui bahwa saya Durya Sewulan. Kemudian juga yang terbaru ini mungkin Gus Muafik sendiri mengakui juga kepada saya bahwa beliau masih bagian dari turunan Sewulan. Terus banyak sekali kalau kita jejaringnya itu kan bahkan mungkin orang tidak tahu semacam Kiai Abdul Hamid Pasuruan, kemudian mungkin yang di Jember itu siapa kan? Kiamat Siddiq. Nah itu mungkin saya belum tahu jalurnya, tahu jalurnya, tetapi mereka itu selalu melihat nama Sewulan sendiri itu sudah maksudnya mereka mafhum termasuk gitu ya. Lasem sendiri kan juga sebenarnya keterikatan dengan Sewulan itu besar. Jadi jangan dikira memang mungkin dari awal pondok pesantrennya Sewulan sendiri itu sudah mati. Sudah nggak ada yang orang belajar di sana, tinggal SMA, kemudian kajian-kajian diniyah, ngajari anak-anak sore sekolah Arab, pegon dan lain-lain. Tapi di dalam perkembangan dakwah Islam, Sewulan tuh melahirkan pesantren-pesantren besar. Banyak di ya. kemudian Murid-muridnya di mana-mana ya, gitu ya. Walaupun punjernya sendiri sekarang tinggal makam, tinggal sekolah SMA, kemudian juga tinggal anak-anak kecil yang cuma ngaji sekolah Arab gitu. Tapi dzurriyyahnya, keturunannya itu sudah menjadi semacam pengembang dakwah Islam di mana-mana. Di mana-mana ya. Terutama di Jawa. Bahkan kemarin saya lihat itu ada di luar Jawa juga. Bahkan ada yang di Pringsewu gitu kan. Lampung, Pringsewu. Kemudian ada di Palembang, kemudian ada yang di mana? Kiai Mudaris itu di mana itu? Saya lupa itu. Kiai Mudaris itu di yang selalu Habib Lutfi ke sana itu, yang kemarin barusan meninggal itu juga. Memang di pesantren-pesantren misalnya termasuk di Sewulan sebelumnya. Spirit tasawufnya ada di sana. Salah satu pusatnya. Tapi di Jawa ini, dan sebenarnya juga ini seorang muslim itu kan terhubung selalu dengan gerak batin. Anda, saya, siapa saja sebenarnya terhubung dengan gerak batin. Satu, dengan akal ya. Batin kan akal itu. Yang kedua, dengan nafas. Nafas keinginan untuk melakukan aktivitas, keinginan untuk mempertahankan diri, keinginan untuk melakukan sesuatu misalnya itu. Yang ketiga dengan roh. Nah, pada dasarnya semua ilmu-ilmu di Jawa, muslim di Jawa itu diolah dari 3 perjalanan ini. Akal melakukan perjalanan, nafas melakukan perjalanan, roh melakukan perjalanan. Nah, dengan mengolah ilmu batin ini nanti cabang-cabangnya banyak ya, jenis-jenis penjelasan ilmunya banyak. Tapi pada umumnya 3 jenis itulah yang kemudian disimbolkan oleh orang-orang Syatoriyah menjadi iwak telu sirah siji gitu. Iwak telu sirah siji. Jadi nafas itu melakukan perjalanan dalam tubuh kita. Akal juga iya. Nah, masing-masing perjalanan itu harus kita mengerti jenis makanannya apa gitu. Kalau orang hanya dominan memberi makanan kepada akal, nafasnya terpinggirkan, dia akan mudah terkena penyakit karena nafasnya nggak diopeni, makanannya kurang gizi dan seterusnya misalnya gitu. Terus rohnya nggak begitu limbung dia, limbung. Demikian juga perjalanan ini harus seimbang. Nah, ilmu yang mengolah itu yang disebut ilmu tasawuf. Ilmu yang mengolah itu. Mengolah keseimbangan nafas. Mengolah keseimbangan itu arwah, itu. Ilmu tasawuf. Dan syariat yang kita jalankan itu bagian penting dari pengamalan tasawuf. Gitu. Tapi pada umumnya orang sekarang kan yang disebut Islam kafah itu penerapan syariat. Di dalam tradisi Islam di Jawa atau Islam di Nusantara itu yang disebut Islam kafah itu ya Islam syariat itu baru permulaannya. Permulaannya. Baru setelah itu tarekat, makrifat dan hakikat dan makrifat. Jadi kalau belum memahami ini sebagai satu kesatuan ya belum kafah. Kalau kita setuju dengan istilah itu loh ya. Tapi saya tidak pernah menggunakan istilah itu. Kita menggunakan
istilah Islam rahmatan lil alamin. Atau dalam bahasa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah tanakuro ini anunya tafsirnya. Allah tanakuro, jangan saling menegasikan. Syu'uba wa qabail kan ya alsinahnya beda, bahasanya beda, akidahnya beda. Syu'ub itu begitu, bukan hanya adatnya saja yang beda, macam-macam. Lita'arafu artinya kita nggak boleh saling menegasikan, saling belajar gitu loh. Ya, oleh karena itu kalau Muhammadiyah dan NU terus-menerus bertempur ya itu namanya tidak lita'arafu, menjauh dari Al-Qur'an itu. Tapi sekarang tidak bertempur Kang, karena kemarin di 1 abad NU sendiri kan PAN itu sekarang menjadi partai anak NU. Tapi saya pemilih PKB saya itu. PKB-nya siapa enggak gitu? Ya memang harus ada reformasi di PKB. Walaupun saya pemilih PKB. Enggak, sebenarnya kalau di akar rumput itu relatif enggak cair, ada ya. pertentangan, cair lah. Terutama NU Muhammadiyah itu di akar rumput sama mengalami sendiri beberapa mereka lebih cair. Oke. Dengan orang-orang ATS sekalipun gitu loh. Jadi kita harus belajar dari tahun 65 ya. Tahun 65 itu kan sikap kita terlalu keras terhadap orang-orang PKI ya. Sehingga saat itu terjadi konversi besar-besaran dalam sejumlah dan berbagai penelitian. Orang-orang muslim yang sebenarnya masuk muslim di PKI itu Muslim tapi PKI gitu. Ke organisasi lain, ke agama lain. Berangkat dari situlah saya karena membaca penelitian-penelitian ini ya, baik dari Rick Lev ataupun yang lain. Kita harus lembut memang kepada siapa saja itu. Kalau kita nggak suka ya dengan argumen ilmu, ya kita nulis, kita ngobrol. Kalau mereka belum berubah atau kita belum ada kesepakatan, itulah memang Tuhan belum memberikan anugerah kesepakatan. Gitu Ya, kita sepakat untuk tidak sepakat lah. Ada kalanya memang kita harus berjalan dalam ketidaksepakatan, tetapi tetap dalam keharmonisan. Gitu loh. Oke, balik ke yang tadi apa? Ya gerakan tasawuf, pesantren tadi itu. Di sini kan juga Mas Khalid mendiskusikan tentang beberapa istilah model madrasah, model pendidikan tasawuf, ada apa? Khanaqah, ada zawiyah, ada dedepokan, ada apa? Sima. Gitu. Apa pesantren itu juga awalnya dari bibit-bibitnya, benih-benihnya dari institusi semacam ini. Perkembangannya kayak gimana sih, Mas Khalid? Kalau di Jawa, kayak di Sewulan yang dikaji oleh Mas Mukhlis itu kan sudah pesantren sudah wujud ya, sudah wujud. Tapi sebenarnya sebelum ada pesantren-pesantren itu sebelumnya ada sima-sima. Dari mana kita percaya adanya sima-sima ini? Dari prasasti-prasasti. Oh, dari prasasti. Dari prasasti-prasasti banyak sekali. Dalam prasasti Wijaya para Kramawardhana dan sebagainya ada disebutkan sima ini dan sima itu memberikan kewenangan otonom kepada orang-orang yang diberi otoritas sima untuk mengelola. Baik untuk mendidik, untuk mengelola tanahnya dan sebagainya. Kayak perdikan zaman kerajaan kesultanan. Gitu. Kalau sekarang menjadi pesantren sekarang otonom, Mas. Sima itu sudah ada Islam di situ atau masih belum zaman pada saat itu? Oh, zaman Majapahit ya. Zaman Majapahit sebelumnya. Itu sima. Kalau zaman Islam kemudian istilah itu menjadi dedepokan. Oh, dedepokan itu sudah Islam. Ya, padepokan itu sudah Islam. Itu istilah-istilah yang dipakai oleh babat-babat untuk menjelaskan dedepokan Maulana Maghribi gitu. Dedepokan apa? Syekh-syekh yang lain. Ada istilah lain Manggala itu? Mandala. Jadi kalau mandala itu kayak apa ya? Kayak misalnya di Jawa itu kan dikenal sebagai ada arah-arah mata angin gitu, Mas. Ada arah yang harus dijaga itu. Mata arah utara, nah di situ diletakkan orang-orang yang orang-orang top yang harus melakukan tirakat. Kadang-kadang istilah-istilah ini kemudian atau model-model ini kemudian disebut dengan istilah mandala. Di beberapa babat itu sebagian wilayah itu disebut sebagai Mandala Cirebon. Artinya wilayah itu masuk wilayah Cirebon, tapi di situ dijadikan sebagai tempat mengolah tirakat. Ya guru-guru suci, guru-guru yang benar-benar dihormati untuk berkhidmah kepada Kesultanan Cirebon, tapi untuk mengabdi ke masyarakat, melayani masyarakat gitu.
Hmm. Oh, Kalau berarti di memang Seulan gitu ya. sendiri itu dulu pesantren itu kan modelnya tidak berupa asrama. Jadi masing-masing rumah itu punya santri. Masing-masing kiai, Rumah masing-masing penduduk. rumah penduduk punya santri yang ikut di sana, namanya nderek itu. Di sekitar Masjid Seulan itu dulu begitu. Jadi nderek kiai, jadi misalnya Kiai Hasbullah yang nderek berapa santri di situ. Tapi sumber pengajian utama tetap masjid, tapi model godaannya nggak kayak sekarang ini. Kita disediakan asrama, kamar-kamar, kemudian santri tidur dalam satu asrama. Dulu tidak. Dulu enggak ya. Dulu tidak. Jadi mereka santri itu ikut di rumah-rumah penduduk. Dan ada yang bilang bahwa santri di sana itu bukan santri yang hanya ngaji, tapi santri tarekat juga, santri Satoria, ada yang santri Akmalia, macam-macam. Jadi santrinya santri yang justru mungkin usianya sudah sepuh 40 ke atas gitu modelnya. Bukan yang kita definisikan santri yang saat ini anak usia SMP sampai SMA, tidak. Justru santrinya itu justru santri yang sudah bekerja, sudah berusia lanjut yang ikut ngaji di sana. Tapi gitu juga ketika nenek saya sendiri itu ngajinya itu juga sudah remaja ya, sudah remaja. Oh gitu ya. Jadi ada model yang memang pesantren yang sudah kayak ya madrasah, ada kutaan gitu, ada yang model apa itu namanya, hubungannya guru murid di rumah-rumah gurunya gitu ya. Nah, kalau biasanya tasawuf itu pola pengajarannya kayak gimana? Ada yang di pesantren ya. Ada yang guru tarekat itu punya pesantren. Ya ada juga yang diajarkan juga ya. Ada yang di rumah. Ada yang pertemuan mingguan, ada yang bulanan dan sebagainya. Tapi saya kalau menyarankan itu lebih baik carilah guru-guru yang dekat dengan rumah-rumah Anda atau kota-kota Anda. Yang supaya mudah untuk konsultasi dan berdiskusi dengan guru-guru yang mursyida. Kalau dalam Al-Quran yang wali, yang mursyida itu yang mampu mengajak muridnya untuk menjadi nyaman masuk ke dalam tarekat ini. Bukan dengan tarekat melakukan kesombongan, bukan, nyaman. Jadi bisa ngobrol, bisa memecahkan dilema-dilema yang kita hadapi gitu. Dan ini tidak kita temukan di sarjana kampus. Saya kan juga seorang sarjana, Mas. Dan saya nggak bisa menemukan banyak hal di kampus gitu. Tapi juga tidak semua hal harus dicari jawabannya di guru-guru tarekat. Itu namanya orang bodoh kalau ingin mencari sesuatu hal, semua hal jawabannya harus ada di guru tarekat. Santri tarekat sendiri kan sekarang juga usianya sudah lanjut semua. Itu sama kayak di Seulan itu juga seperti itu. Kadang di masjid ini nanti pertemuan tarekat ini, masjid ini pertemuan tarekat. Jadi enggak maksudnya yang namanya pesantren itu luas bukan, bahkan orang mengatakan seluruh Seulan itu pesantren. Seulan itu pesantren. Ini Mas, kalau sekarang tentang sumber-sumber ya. Ini kan sumbernya juga sangat kaya ya. Maksudnya tadi itu kalau untuk tahu simak harus lihat dari prasasti, baca babat-babat segala macam. Itu memang Cak Nur Kholik juga ke entah perpustakaan, museum atau apa ke sumber-sumber primernya itu didapat dari paling tidak kalau prosedurnya harus dilakukan ya ke perpustakaan. Ya kalau di UIN kan ya banyak itu perusahaan. Kalau di Jogja kan juga banyak. Di Perpusnas juga sudah banyak. Kalau Anda melakukan riset, Anda memilih dan harus memilih, jangan semua hal mau diarungi. Kalau Anda mau mentransliterasi, ya nggak cukup setahun 2 tahun kelar mentransliterasi. Tapi Anda juga mengkaji begini ya harus mengerti paling tidak ya aksara Pegon Jawi lah gitu kan. Pegon Jawi itu kan harus ngerti. Iya. Banyak sekali babat yang sudah ditransliterasi. Itu yang bisa dalam bahasa kita Latin. gunakan. Dalam bahasa Latin oleh para filolog kampus. Tapi para filolog kan tidak mengolah itu menjadi satu analisis yang berkaitan dengan Islam, perkembangan Islam dan pesantren. Mereka untuk tujuan skripsi kan itu. Nah, saya memilih untuk memanfaatkan apa yang sudah dilakukan para filolog. Pada saat sekarang ini, Mas, untuk menjadi profesional tidak harus ditangani sendiri. Orang harus berjejaring dan berkolaborasi dan bersinergi dengan semua orang. Kalau Anda hanya menekuni transliterasi 10 tahun, Anda hanya dapat 2 naskah.
Babat Demak misalnya. Ya, untuk jadi Itu dari filolog sudut umur, berat itu. itu pekerjaan orang gila. Gitu. Saya tidak mau terlalu menjadi orang gila terlalu terus-menerus. Saya ingin menjadi ya biasa bergabung dengan masyarakat biasa. Ya kalau filolog di luar negeri bisa tetap sejahtera karena ininya apa? Dibiayai gitu, dana risetnya besar gitu. Kalau di sini susah. Mandiri. Susah, Dan gitu. sampean kalau di Perpusnas atau di Kemdikbud itu sudah banyak sekali babat-babat yang sudah ditransliterasi dan sudah di PDF. Terus namanya kitab-kitab Pegon Jawi di Hastara itu juga banyak sekali. Tinggal mendownload, tinggal Babat Demak sudah itu semua. Daripada Anda mendatangi dan harus membayar membeli naskah itu kan Sudah terdigitalisasi. ya, kalau Anda ingin begitu juga nggak apa-apa. Tapi saya tidak mau terlalu dibuat sibuk dengan pekerjaan yang sebenarnya sudah dilakukan orang gitu loh. Kita manfaatkan apa yang sudah ada. Saya selalu diajari al-mukhafadhah al-qadim. As-soleh. Jadi yang sudah ada ini ya kita olah gitu loh, kita olah. Tapi penemuan-penemuan kita itu ya paling tidak ya harus agak orisinil lah gitu. Walaupun nggak terlalu orisinil ya harus agak orisinil gitu. Ya justru di situ itu yang orisinil. Oke, sumber primernya ada, tapi kan yang mendialogkan, mendiskusikan, menganalisis hubungan satu dengan yang lain itu nggak sembarang orang yang bisa melakukannya juga. Prasasti itu kan sudah dibaca oleh intelektual Belanda. Dari intelektual Belanda sudah terjemah ke dalam bahasa Inggris. Dan intelektual di Indonesia sudah menerjemah, namanya Pak Yamin gitu loh. Soal yang lain-lain Pak Yamin banyak dikritik tentang apa yang buku naskah proklamasi itu urusan yang lain ya, naskah Pancasila itu urusan yang lain lah ya itu ya. Tapi pekerjaan beliau menerjemahkan prasasti-prasasti itu ya saya baca, saya gunakan itu sumbangan tersendiri dari Pak Yamin. Orang lain gitu. Oke. Ya oke deh, ini pekerjaan besar soalnya juga membaca naskah-naskah apa kalau sudah ditransliterasi dan segala macam, kalau nggak pernah dibaca kan juga diem di sana. Diem. Itu pekerjaan filolog itu. Oke. Nah, proyek setelah ini apa Mas? Kalau tadi disebutkan bahwa juga banyak orang Barat meneliti tentang prasasti sudah, tentang naskah segala macam. Tadi Mas Khalid juga menyinggung saya ingin membaca juga bagaimana bacaan kalangan orientalis ini terhadap Islam Jawa itu. Iya, mungkin setelah ini saya ingin meneruskan tentang orientalisme Jawa dan kritik lah kira-kira itu. Orientalisme Jawa dan tapi kritik, dengan ya. agak pelan-pelan saja, nggak usah terlalu menggebu-gebu. Ini kerendahan hati sufinya sudah muncul. Tapi prioritas saya adalah menerbitkan perempuan dan sufi. Oh, perempuan dan sufi. Takwil para sufi tentang surat An-Nisa. Itu prioritas saya. Dan saya sudah mengerjakan itu, sudah saya olah dan saya sudah mengumpulkan takwil para sufi itu di tafsir Al-Jilani, tafsirnya Syekh Najmuddin Kubro, At-Takwilat An-Najmiyah, tafsirnya Syekh Rusbian Bakli, terus tafsirnya Imam Al-Qusairi itu. Nanti yang prioritas akan saya terjemah dan saya nanti juga akan dibantu oleh orang, nggak akan mungkin saya mengerjakan sendiri. Itu tafsir At-Takwilat An-Najmiyah ini. Lalu akan saya beri kutipan-kutipannya. Syekh Najmuddin Kubro itu guru tarekat Kubrowiyah. Yang murid-muridnya ya juga sampai kepada Sunan Gunung Jati itu. Nanti saya beri kutipan-kutipan dari beberapa pendapat-pendapat sufi dan kalau bisa nanti saya juga ingin berkomentar gitu. Yang pertama adalah surat An-Nisa. Surat An-Nisa ya. Sementara surat Al-Fatihah yang harus menjadi pembuka biar menjadi di dalam diri kami sendiri dulu, menjadi kegaiban dalam hati-hati kami. Gitu ya, sebenarnya ini kita tunggu itu apa, baik yang tentang apa tafsir sufi dan perempuan itu tadi. Terus kemudian juga orientalisme Jawanya. Ini doakan Mas umur supaya barokah dan panjang. Amin, insyaallah. Diberi sehat itu. Dan ini sangat inspiratif dan mudah-mudahan juga nulari energinya ke kita. Ini babat saya bulan kedua ini mau lahir nih. Saya juga lagi ngerampungin tentang naskah mengenai Panembahan Romo. Panembahan Romo. Panembahan Romo itu juga disinyalir memang salah satu leluhurnya Mbah Muhammad Santri.
di Sewulan. Jadi lagi ngulik ini, tapi ya memang kerjaannya kan kita ini banyak kan. Kadang pagi sampai sore ngurusin cetak, kadang kok sore wis ngurusi masjid, terus kadang kok nanti ngurusi apa, nah kerjaan akeh. Dadi wis kadang arep terus nih ya sak kobere Mas. Sak kobere. Dadi arep nulis ke sak kobere ku nek wis rada kober nulis. Nek ra kober ya balik nang kerjaan. Ya mau nulis ini tuh ayat-ayat Allah ini dia. Gitu. Dia kan kadang nulis kadang nyetak. Itu ayat-ayat Allah. Enggak semua orang bisa loh ngelakoni seperti ini. Bisa, yang bisa nulis aja biasanya. Ini penulis dan penerbit percetakan juga gitu ya. Sudah 2 Mas buku saya itu. Sudah 2. Takmir masjid. Takmir masjid. Saya kemarin diundang ke beliau ke masjidnya beliau juga. Ngimami tahlil loh. Memberkahi. Oke. Apa tadi penembahan Romo? Iya, tentang Panembahan Romo intinya. Jadi Itu juga di wilayah Madiun. Kajoran. Klaten malah. Oh, Klaten malah ya. Klaten ya. Sebelahnya Mbayat. Kalau Mas Siva kemarin ke Mbayat, itu sebelum Mbayat itu ada namanya daerah Kajoran. Itu di sini dulu adalah tempat Panembahan Romo yang kalau di Babat Tanah Jawa itu disebut apa itu Raden Kajoran, pemberontak Amangkurat I. Pemberontak Amangkurat Kan itu endingnya itu nggak jelas, disinyalir dia dihukum mati. Padahal dia mempunyai keturunan di wilayah Ponorogo. Panembahan Romo itu mempunyai keturunan di wilayah Ponorogo ya. Jadi antara babat dengan kenyataan di lapangan itu berbeda. Beda. Oke, interesting. Terakhir, Cak Nurkhalis, mungkin juga Mas Mukhlis bisa komentar. Ini kan model keislaman yang akhir-akhir ini kan tadi itu model-model keislaman kafah yang dipahami dari sisi fikhiyahnya gitu ya, seringkali syariah fikhiyahnya gitu yang mengemuka dan yang dikaji oleh Cak Nurkhalik, oleh Mas Mukhlisin Alahuddin. Itu kan sepertinya Islam di Jawa tidak begitu syariah fikhiyah banget gitu dalam sejarahnya. Sebenarnya kalau misalnya ya model keislaman yang patutnya berkembang dan dikembangkan dalam konteks Jawa, dalam konteks Indonesia secara keseluruhan itu kayak gimana dalam pandangan jenengan berdua? Ya namanya fikih itu mutlak perlu bagi seorang muslim ya. Tetapi dalam melihat sesuatu kadang pertimbangannya banyak hal. Dalam bahasa Jawa itu yang benar belum tentu benar. Itu kan yang benar belum tentu benar. Iya gitu. kan? Yang benar itu penerapannya juga harus benar gitu loh. Misal orang menasihati individu orang di depan jamaah masjid itu nggak benar. Nasihat itu benar, tapi meskipun nasihatnya benar. Membuat dia semakin marah, semakin malu gitu. Jadi kira-kira begitulah ya. Islam seperti apa ya? Islam yang mampu mengenali siapa dan apa saja akar-akar tradisinya. Kalau Anda nggak punya tradisi, Mas, tradisi itu ibarat orang tua kita. Kita lahir dari orang tua kita nggak akan mengenal dari dasar mana kita lahir kan itu. Namanya orang lahir itu dari orang tua aja kita nyebut-nyebut namanya kok. Apalagi dari pemahaman tentang akidah, tentang sejarah, kita nggak menyebut-nyebut atau paling tidak nggak mengenal sejarah kita, itu namanya muspro. Tapi jangan sampai kehilangan kekuatan dinamis untuk mengambil halal baru, bahkan menciptakan halal baru. Saya bukan hanya al-ahdu mengambil, tapi al-ijad, melakukan kreativitas, termasuk tentang pendidikan. Ini ada pakar pendidikannya Pak Samsul Ma'arif ini di Yogyakarta, dan secara nasional ini akan menjadi rujukan penting gitu loh. Penerbit, sampean jadi dosen dan begitu terus. Jangan kehilangan dinamikanya. Orang itu unik dalam diri mereka sendiri. Jangan sampai mengukur orang lain hanya dengan kacamata dirinya sendiri. Manusia itu unik dengan dirinya sendiri. Disyukuri terus-menerus proses yang berjalan itu sambil terus berkhidmah kepada Allah gitu. Dengan melayani apa yang ada di dalam masyarakat ini gitu. Gitu. Luar biasa. Gimana Cak Mukhlis kalau pandangan jenengan tentang tadi itu, kira-kira tadi itu di satu sisi kelihatannya kalau yang keras-keras itu kan biasanya orientasinya fikhiyah, syariah gitu. Yang jenengan itu kan tradisi pesantren, tradisi macam-macam. Ke depan kayak gimana
dengan tantangan-tantangan global, tantangan-tantangan modern gitu? Kalau saya sih melihatnya kan seperti ini ya, Islam sendiri walaupun lahir di Arab, itu seperti mengutip pernyataan dari Kang Kolek tadi bahwa Islam itu ya ada Islam Jawa, kemudian ada Islam Sulawesi, kemudian ada Islam Sumatera. Saya ingin dari sebuah hadis saja bahwa Nabi itu mengatakan bahwa sunnahnya kita berbuka. Ini kan saya ngomong berbuka karena sebentar lagi berbuka. Ini kan juga sudah ini. Sunnahnya buka itu kan pakai kurma. Pakai kurma. Sunnahnya buka itu pakai kurma. Tapi kan pada zaman dahulu kala, misalnya zaman era para wali, kemudian para ulama-ulama itu tidak mungkin mengaplikasikan itu di negeri kita. Nah, kemudian diambillah kolak gitu sebagai alternatif, walaupun berbeda tapi rasanya kan mirip-mirip gitu. Mungkin berbeda secara bentuk, secara ini, tapi warnanya mirip. Ya begitulah Islam itu. Islam itu harus melihat Islam yang baik, Islam yang rahmatan lil alamin itu harus melihat tradisi. Harus kembali ke tradisi masyarakat sekitar. Kalau tidak, ya tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh masyarakat sekitarnya. Karena dakwah wali pun juga melalui itu, bagaimana dia mengkonversi wayang yang dari adat Buddha, kemudian Hindu, kemudian dikonversi ke Islam, atau sebaliknya misalnya ritual yang 7 hari, 10 hari, bahkan di hadisnya pun dicarikan sebenarnya ada. Itu kemudian diisi acara membaca la ilaha illallah, itu kan sebenarnya sudah luar biasa dan sudah sangat baik. Terus kalau kita ngomong ekstrim yang mana lagi kan, ya harusnya ya kalau ekstrim itu berarti ngajinya kurang suwe gitu atau gimana lah gitu. Kalau kita mau lihat itu ya. Kalau pandangan politik beda. Saya dengan Pak Samsul Ma'arif mungkin berbeda secara pandangan politik karena di luar zaman tahun 2000 berapa ini. Sama Kang Kolek. Tapi intinya Islam ya Islam buat semua. Islam sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar. Jadi nggak ada Islam karena ya seperti ini kita memang bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk bangsa Ajam, bangsa seluruh alam. Ya, rahmatan lil alamin tadi. Ini berakar pada tradisi. Itu mesti kita nggak kehilangan akar tradisi itu, sehingga kita nggak tercerabut dari akarnya sendiri. Tapi juga nggak kehilangan dinamismenya tadi. Iya tadi loh, kalau mau buka misalnya kurma terus diganti kola. Kalau ada kurma juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah ini kan kita mau buka nih. Oke, ini sudah maghrib. Ya, kita belum masuk ke jantungnya buku. Kapan-kapan kita diskusi isi bukunya karena ini tebal sekali ini dan kita episode. Kita nggak bikin konten 3 episode ini. Kita mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi nanti juga sama Pak Yailah, insyaallah kapan kalau belum dia. Ya mumpung dia di sini sekalian. Oke, kita buka dulu deh. Oke, makasih banyak, insyaallah bermanfaat ya, dan jangan kapok untuk main lagi ke sini, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.